Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Rasida dengan NIM 23053012 dari Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lino, SPD, MPD, MM. Materi yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu yang pertama ada sistem informasi dan proses bisnis, yang kedua sistem informasi dari perspektif fungsional, yang ketiga ada sistem informasi dari perspektif manajemen tingkat, yang keempat ada organisasi dan sistem informasi, yang kelima ada sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Materi pertama itu sistem informasi dan proses bisnis. Sistem informasi adalah suatu unit komponen yang saling berhubungan dan mengumpulkan, proses, menyimpan, dan mendistribusi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Dan proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan atau pelanggan tertentu. Menurut buku Tati dan Yulianto 2016, peran sistem informasi dalam bisnis yaitu yang pertama ada mendukung kegiatan-kegiatan bisnis dari operasional, seperti memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas secara efisien. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Setiap informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga ada mendukung persaingan keuntungan strategis. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan. Materi kedua itu sistem informasi dari perspektif fungsional. Sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal. Perusahaan secara internal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan. Secara internal itu sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau tingkatan-tingkatan organisasi. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis. Di fungsi-fungsi bisnis ini meliputi antara akuntansi, produk, pemasaran, keuangan, dan sumber daya. Sebagai contoh dalam sistem informasi yaitu ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi, dan yang terakhir itu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi ini fungsi utamanya itu mengumpulkan data dari berbagai transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Yang kedua itu menyediakan laporan yang diperlukan untuk kepentingan internal manajemen dan eksternal investor, kreditor, dan otoritas pajak. Yang ketiga itu menyediakan data keuangan dalam database dan terstruktur untuk memudahkan akses dalam pengolahan. Sistem informasi pemasaran fungsi utamanya itu mengumpulkan informasi tentang pasar, pesaing, dan perilaku konsumen melalui survei, analisis pasar, dan data penjualan. Yang ketiga adalah sistem informasi produksi. Fungsi utamanya itu membantu dalam merencanakan jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku. Yang kedua, memantau proses produksi secara real time untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai rencana dan standar kualitas. Yang terakhir ada sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi utamanya di sini yaitu menyimpan informasi terkait karyawan seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, gaji, dan kinerja. Yang kedua, membantu dalam proses perekrutan dengan menyimpan aplikasi pelamar, pengolahan wawancara, dan menilai kandidat. Yang terakhir ada menilai kinerja karyawan secara berkala untuk memberi umpan balik yang konstruktif. Ketiga, ada sistem informasi dari perspektif manajemen tingkat.
Sistem informasi manajemen digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang di lapisan paling bawah terisi atas informasi mengenai pengolahan transaksi, keadaan query, dan lain-lainnya. Tingkat yang berikutnya itu terdiri atas sumber daya informasi pendukung, dan pengendalian operasi harian. Tingkat yang ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu dalam perencanaan taktis dan pembuatan keputusan untuk pengendalian manajemen. Tingkat paling atas terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung rencana strategis dan pembuatan kebijakan oleh tingkatan manajemen tinggi. Materi keempat itu organisasi dan sistem organisasi. Sistem organisasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Sistem informasi dalam organisasi merupakan elemen kunci yang sangat berperan penting dalam memastikan setiap aspek operasional berjalan dengan lancar. Organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan harus membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi untuk mengambil manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengorganisir pekerjaan. Sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan pendekatan yang pertama ada model daya kompetitif Porter. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya bukan hanya ditentukan oleh kompetisi dengan persaingan tradisional langsungnya, tetapi juga dipengaruhi pemain baru di pasar, barang dan jasa, pengganti, pemasok, dan pelanggan. Sistem informasi membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan hak barang dan jasa, berfokus pada peluang pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan entry pasar dengan tingkat operasional yang baik. Baiklah, hanya sampai di sini presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.